Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pemirsa Dumai Vision yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan kepada kita semua anugerah nikmat yang luar biasa, yakni Allah masih hidupkan kita. Allah masih berikan kita sehat. Allah masih berikan kita peluang waktu yang disebut dengan sempat. Allah masih karuniakan iman di dalam hidup kita. Luar biasa nikmat yang Allah berikan ini bukan tidak punya konsekuensi. Konsekuensi logis yang harus kita hadapi terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepadanya. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kita kali ini saya ingin membahas masalah orang gila. Saudara, kalau menurut kita hari ini, orang yang kita anggap gila adalah orang yang mungkin pakaiannya dekil, kehidupannya tidak sempurna, tempat tinggalnya entah di mana, makan dan minumnya tidak terjaga. Ini yang kita anggap orang-orang gila. Mari kita berpikir sejenak. Dalam sebuah riwayat disampaikan, pernah suatu ketika baginda Rasul berjalan melewati sebuah pasar. Beliau melihat ada kerumunan orang yang ramai berkumpul, dan kemudian baginda Rasul menegur salah seorang sahabat dan memanggil, "Wahai sahabat, sebentar, ada apa ya Rasul? Kenapa kalian beramai-ramai berkumpul di tempat ini?" "Ya Rasul," kata sahabat, "kami melihat ada orang gila. Lantas di kerumunan itu ada orang yang gila ya Rasul." Lantas Rasulullah berkata, "Bolehkah aku melihatnya?" "Silahkan ya Rasul." Ketika Rasul melihat, ternyata benar ada orang yang di tengah kerumunan tadi, seorang yang dianggap oleh mereka gila. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat, "Wahai sahabat, ini bukan orang gila. Dia adalah orang yang dalam keadaan sakit. Yang sakit adalah jiwanya." Lantas sahabat bertanya, "Wahai Rasul, kalau begitu apakah yang disebut dengan orang gila?" Rasulullah menjawab, "Yang dikategorikan oleh Allah orang yang gila di dalam agama adalah orang yang mempunyai pemikiran yang waras, lantas dia tidak mau memikirkan kebesaran Allah. Orang yang mempunyai kekuatan dan kesehatan, lantas tidak dipergunakannya untuk taat kepada Allah. Orang yang diberikan oleh Allah kesempatan waktu dalam kehidupan ini, lantas tidak dimanfaatkannya untuk mengumpul sebanyak-banyaknya kebaikan untuk bekal menuju Allah.
Maka inilah orang-orang yang dikategorikan orang-orang gila menurut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama yang mencoba untuk menceklis kehidupan kita hari ini. Apakah kita ini termasuk orang yang gila atau tidak? Di mana ulama tersebut melihat kita termasukkah orang-orang yang takabur? Kita termasukkah orang-orang yang sombong? Kita termasukkah orang-orang yang dianggap oleh Allah orang gila? Saudara-saudara, kaum muslimin yang dirahmati Allah, pemirsa Dumai Vision yang berbahagia, ulama tersebut membuat suatu catatan dalam kehidupan. Termasukkah kita orang-orang yang dianggap oleh Allah orang-orang yang gila dalam kehidupan ini? Kita melihat ada termasuk golongan orang-orang yang gila, yakni pertama, beliau melihat fenomena kehidupan manusia saat ini. Ada orang yang ketika dipanggil oleh Allah dengan kumandangan azan, mereka tidak memperdulikan keadaan itu. Mereka tidak mau menerima panggilan Allah ketika diserukan kepadanya. Hayya 'alas shalah, tapi mereka sibuk dengan kehidupan dunia. Mereka dikategorikan oleh baginda Rasul termasuk orang gila. Kenapa? Karena mereka saat itu benar-benar sudah menjadi penantang Allah Azza wa Jalla. Padahal saat itu Allah memanggilnya, marilah sholat. Dalam kondisi itu mereka tidak memperdulikan panggilan Allah. Wajar dikatakan mereka adalah orang-orang yang gila. Kenapa? Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikan rezeki kepadanya, Allah yang menghidupkannya, Allah yang mematikannya, Allah yang menentukan kemana dia akan ditempatkan. Lantas ketika Allah memanggilnya untuk melaksanakan ibadah, mereka tidak peduli. Bahkan mereka sama sekali tidak mau menerima panggilan Allah tersebut. Maka orang tersebut dikategorikan sebagai orang gila. Yang kedua, ada orang yang dalam kehidupan ini tidak takut lagi pada Allah, yang nyata-nyata dia sadar Allah itu adalah maha melihat. Ketika dia yakin Allah maha melihat, maka dia senantiasa melakukan maksiat dan mungkarat. Mereka melakukan kebatilan-kebatilan dalam kehidupan. Padahal dia tahu Allah melihatnya. Padahal dia tahu Allah menilai kehidupannya. Yang pedagang mungkin dengan kecurangannya, yang pejabat mungkin dengan korupsinya, yang manusia yang lainnya dengan tidak memperdulikan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Termasuklah mereka dalam pandangan Allah orang-orang yang gila. Kenapa? Karena mereka nekat untuk menantang Allah dalam kehidupannya. Padahal dia tahu bahwa Allah melihat semua apa yang ia lakukan dalam kehidupan ini. Yang kemudian, yang ketiga, ada orang yang tanpa sadar dalam kehidupan ini berkata dengan perkataan-perkataan yang tidak dibenarkan oleh Allah, yakni bohong. Padahal Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam solatnya, dan orang-orang yang mau menjaga perbuatan dan lisannya dari perkataan yang tidak berguna. Maka Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran surat 51 ayat 10, kutilal kharrasuna, terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Jelas ketika Allah mengatakan terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, pastikan kita mampu memahami apabila Allah sudah kutuk kita, tidak ada lagi amal ibadah yang bisa kita lakukan dan diterima oleh Allah dalam kehidupan ini. Bahkan kita sadar makhluk yang pertama dikutuk Allah adalah iblis.
syaitan laknatullah, sebagaimana yang sering kita bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Lantas orang-orang yang berdusta pun Allah kutuk. Maka dari itu orang yang berdusta dan syaitan akan menjadi satu level dalam kehidupan ini. Maka dari itu, mari kita hindari diri kita menjadi orang gila dalam kehidupan ini. Karena orang gila yang sebenarnya kata Rasulullah adalah orang yang berani menentang aturan-aturan Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.